Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa pada saudara-saudara pada mahasiswa semua yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pembelajaran atau proses belajar mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Universitas Amir Hamzah. Saudara-saudara saya hormati, kebetulan pada semester ini saya yang mengampu mata kuliah untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Maka saya perkenalkan, nama saya Saryanto. Ya, untuk para mahasiswa semuanya, sebelum dilanjutkan ke materi, karena ini merupakan pertemuan yang pertama, maka ada beberapa komitmen yang harus kita laksanakan atau kita layani untuk demi berjalannya proses belajar mengajar di antara kita, yaitu di kampus ini, supaya bisa berjalan dengan baik. Di antaranya beberapa hal yang perlu dilayani untuk dalam perkuliahan nanti, antara lain yaitu untuk saudara-saudara para mahasiswa harap masuk sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang berikutnya harus mengikuti ya sekurang-kurangnya untuk tatap muka itu, kalau udah tatap muka, kalau online juga sama, itu 80% daripada total tatap muka. Itu supaya nanti dipenuhi. Yang berikutnya harap berpakaian rapi. Saudara-saudara untuk mengikuti perkuliahan itu diwajibkan untuk berpakaian secara rapi supaya tidak mengganggu daripada proses belajar mengajar. Dan selanjutnya juga harus aktif untuk mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu dosen supaya nanti juga bisa berjalan dengan baik dan juga mengikuti tes yang diadakan, termasuk ujian tengah semester juga ujian semester gitu. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, ya sebelumnya kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita, diberi kesehatan sehingga kita bisa untuk bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, yaitu perkuliahan pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2021 ini, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya sebelum dimulai pembelajaran ada beberapa hal lagi yang perlu kami beritahukan kepada saudara-saudara, yaitu tentang rencana pembelajaran. Itu bisa dikenal dengan RPS, maka akan kami kirim, bisa dikirim nanti lewat Google Classroom, bisa untuk RPS-nya, nanti bisa lebih bisa didetail. Nah, di sini juga akan saya perlihatkan untuk di share screen-nya, saudara bisa melihat. Ya, itu. Di situ, saudara-saudara, para mahasiswa semua, kami persilahkan untuk bisa dilihat. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang konsep uang. Konsep uang. Ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam konsep uang itu, yaitu antara lain pengertian uang, kriteria uang, jenis uang, fungsi uang. Untuk pertemuan berikutnya, ini adalah Bank Indonesia ataupun kita kenal nanti Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank sentral. Nah, apa yang dipelajari di situ yaitu pengertian Bank Indonesia sebagai bank sentral, tujuannya, tugas-tugasnya, hubungan Bank Indonesia dan pemerintah dan sebagainya. Nah, itulah rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 semester perkuliahan ini. Ya mudah-mudahan saudara-saudara nanti saya harapkan bisa ikut
menjalankan atau ikut belajar sesuai dengan jumlah waktu yang sudah ditentukan dan beberapa kali pertemuan itu di situ sudah ada sampai ke 16 kali pertemuan itu nanti ujian akhir semester itu saudara-saudara nanti bisa ikut untuk ya aktif di dalam proses belajar mengajar. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, selanjutnya kita akan kembali kepada materi pada hari ini. Kita bisa kami persiapkan itu materi yang akan kami persiapkan ini, yaitu tentang konsep uang. Di dalam negara kita ini ataupun juga termasuk negara-negara yang lain semua, itu kita pasti mengenal adanya uang, saudara-saudara. Uang itu banyak fungsinya dan juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka kita akan pelajari bersama atau akan kita bahas pada kesempatan ini adalah apa itu pengertian uang, kira-kira fungsi uang, ya syarat-syarat uang atau kriteria uang itu, terus juga jenis-jenis uang yang ada di tempat kita. Saya perhatikan, saudara-saudara, bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini tentu mengenal uang. Maka akan kita kenal apa uang itu. Uang itu adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, itu ya sedikit tentang pengertian tentang uang. Uang. Selanjutnya juga apa fungsinya? Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya hormati, kita sejak zaman nenek moyang kita sudah pernah diberi pelajaran tentang ya perkembangan uang. Dulu ada pernah dengan adanya barter uang, barter. Jadi kalau barter itu adalah antara benda dengan benda. Menurut konon ceritanya gitu, kalau dulu itu belum ada uang gitu. Maka orang mau membutuhkan sesuatu benda atau barang itu maka dia harus membawa barang yang dia miliki sehingga nanti ditukarkan dengan barang yang ada di situ. Nah, kalau kita punya misalnya harta, misalnya punya kambing, kok kita kebetulan mau kepengen tukar ayam, nah, begitulah tidak berimbangnya. Maka dari itu, dengan adanya uang ini adalah bisa menghindari daripada perbedaan-perbedaan nilai tukar itu. Maka dengan adanya uang ini kita bisa menggunakan dengan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tidak ada yang dirugikan. Antara lain fungsinya, fungsi asli kita bisa dilihat di dalam materi yang sudah saya paparkan itu sebagai fungsi sebagai alat tukar gitu. Sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai gitu. Ya. Sebagai alat tukar gitu. Yaitu uang sebagai untuk mempermudah tukar menukar barang. Jadi barang itu bisa mudah dinilai dengan uang gitu. Berapa harganya itu bisa mudah dinilai dengan uang. Itu. Sebagai satuan hitung gitu. Uang itu bisa menganalisa, bisa mengira-ngira berapa nilainya. Itulah yang disebut dengan nilai
uang itu sebagai satuan hitung, baik jasa maupun itu barang. Gitu. Selain itu berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Kita bisa jual barang, kita punya uang, uang bisa disimpan. Nah, suatu ketika bisa dipakai untuk membeli lagi. Nah, gitu. Nah, di situ adalah maka sebagai penyimpan nilai. Nah, gitu. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, nah itu ada tadi fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita lihat apa kriteria uang ataupun syarat-syarat uang. Dikatakan uang itu bisa dipakai, maka suatu benda dapat disiarkan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kira-kira syaratnya itu satu disebutkan di situ, harus diterima secara umum. Secara umum. Stability, agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda. Benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Harus tahan lama, maka uang kita itu sampai berapa lama tahan. Kualitas cenderungan sama, gitu. Jumlah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu kira-kira harus ada terpenuhi syarat-syarat itu sebagai uang agar bisa mengcover keperluan rakyat. Jenis. Nah, sekarang kita bisa dilihat jenis uang. Uang yang beredar di masyarakat ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain yaitu uang kartal. Nah, kita sering menggunakan uang, kita bisa menggunakan uang logam, uang kertas dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan uang kartal. Uang kartal. Yang satu lagi adalah uang giral. Uang giral itu adalah ya uang yang dikeluarkan oleh bank itu dalam bentuk surat nyurat. Nah, itu bentuk surat berharga, itu cek dan sebagainya. Itu adalah uang giral. Jadi yang uang yang biasa itu yang kita pegang setiap hari, kita bisa langsung tukarkan barang untuk membeli barang dan sebagainya, itu adalah uang kartal. Gitu. Nah, itu. Kalau dilihat dari bahannya, saudara-saudara, mahasiswa yang saya hormati, itu uang itu dibagi juga menjadi dua, antara lain uang dari uang logam dan uang kertas. Uang logam biasanya dari emas, itu dari emas juga bisa, atau dari logam. Di dalam uang ini, di dalam uang logam ini, ada terkandung istilah di dalam uang logam ini adalah memiliki nilai-nilai yang berbeda tersendiri, yaitu yang disebut dengan nilai intrinsik, yaitu uang logam itu ada nilai bahan yang membuat mata uang itu misalnya berapa nilai emas. Kalau pada awal-awalnya dulu untuk pembuatan uang logam ini, kalau emas itu mau dibikin uang nilainya 100.000, berarti antara uang yang tertulis di nominalnya dengan yang nilai emasnya itu adalah sama gitu. Nah, itulah jumlah emas itulah yang disebut dengan nilai intrinsik. Maka uang logam itu ada dua nilai intrinsik dan nilai nominal. Gitu. Nominal. Kalau nominal juga yang terkandung di dalam tulisan. Gitu. Nah sekarang kebanyakan kita menggunakan uang itu dengan model yang itu nominal. Gitu. Kalau dilihat logamnya itu nggak ada uang harga 100.000, tetapi karena dituliskan di situ itu tulisannya itu ada 100.000, maka nilainya adalah 100.000. Gitu.
uang yang itu adalah uang logam. Gitu. Ya. Dan juga uang kertas gitu. Di samping uang logam, kita juga ada uang kertas. Maka dari itu kita sudah mengenal beberapa daripada fungsi, daripada uang, syarat-syarat uang, jenis-jenis uang, dan sebagainya. Ya, nanti itu beberapa yang saya sampaikan, mudah-mudahan seluruh mahasiswa bisa memahami. Tentu kalau kurang paham nanti bisa dibuka lagi materi-materi yang sudah dikirim, termasuk di dalam buku-buku sebagai panduan. Referensi itu ada semua. Dari referensi-referensi yang saya sampaikan itu di dalam Google Classroom nanti bisa dibuka. Itu ada mengenai tentang kriteria uang, fungsi uang, dan sebagainya. Mungkin ini para mahasiswa yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan bisa ya mendapatkan yaitu ilmu-ilmu yang berguna bagi saudara-saudara. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Itu kami persilahkan kalau ada. Ya tentu kalau saya tidak bisa menjawab ya tentu nanti kita ya lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Tapi kami silakan untuk bisa ya menyampaikan kalau ada hal-hal yang belum dijelaskan, yang belum jelas. Terima kasih. Mungkin ada, saudara? Tidak ada? Iya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, dari saudara Reni. Nah, tadi kan di penjelasan Bapak sebelumnya tentang nilai uang logam itu kan berdasarkan materialnya ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, sementara itu kan kemarin itu sempat ada fenomena dia itu materialnya itu melebihi nilainya, karena kan kemarin itu ada sempat, saya nggak tahu ya itu benar atau enggak Pak, katanya terbuat dari emas, sementara harga emas kan tinggi, sementara nilai yang tertera di uang itu tidak sesuai gitu loh Pak. Itu bagaimana ya Pak? Banyak nilai emasnya apa banyak nilai yang berlaku nominalnya? Banyakkan nilai materialnya Pak daripada nilai yang tertera. Ya, sebenarnya kan kalau emas ini kan fluktuatif gitu harganya. Ada perkembangannya dari tahun ke tahun, hari ke hari, itu tentu tidak ya mengalami perubahan gitu. Jadi ya wajar gitu. Kalau mungkin tahun depan kalau nilai intrinsik itu masih diterapkan oleh di dalam bank, di dalam pembuatan uang itu bisa terjadi itu melebihi itu karena harga emas kan semakin melambung. Nah, tentu harga yang dinominalnya itu kan tidak gitu. Tetapi saudara-saudara semua yang saya hormati, untuk sekarang ini tidak kurang diperhitungkan gitu, artinya tidak mesti harus nilai intrinsiknya sama gitu. Ternyata ya sekarang yang banyak difungsikan itu adalah nilai nominalnya. Nah, sekarang nilai nominalnya. Jadi ya kalaupun ada perubahan-perubahan itu ya tidak jadi masalah gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak perbedaannya nilai materialnya itu, mungkin uangnya itu bisa habis karena apa? Nanti diremet-remet gitu. Tahu diremet-remet. Nah, itu uang itu nanti diambil sama tukang emas itu dibikin cincin gitu. Nah, gitu. Kalau nilainya intrinsiknya itu lebih tinggi, bisa habis uang gitu. Nah, maka sekarang itu yang dipentingkan nampaknya ini pemerintah ini juga tidak intrinsiknya, tetapi nominalnya. Yang penting sudah disetujui oleh
itu pemerintah, ya, sehingga itu bisa berjalan begitu. Mungkin itu Dek, secara umum kami sampaikan gitu. Dari saudara ini terima kasih. Ada lagi? Gimana? Pak Yuda, sudah? Saya rasa cukup pada saudara-saudara mahasiswa semua untuk pertemuan perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaat yang bisa kita petik dan kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf atas pertemuan kali ini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dan saudara-saudara apabila ada kekurangan juga saya maafkan. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.